misalnya kebijakan pemerintah itu ada dua, ada yang pajak, ada yang subsidi. Kalau pajak itu menyebabkan harga naik, jumlah barang turun. Kalau misalnya dikasih subsidi, harga barang akan turun sehingga jumlah barang akan naik gitu ya. Nah, rumusnya yang harus diingat ini. Kalau tax atau pajak dia rumusnya ditambah kalau price-nya. Terus kalau jumlahnya nanti berkurang pakai rumus cepat ini, nanti Kakak ajarin. Kalau subsidi dikurang untuk harga, untuk barang jumlah barang ditambah. Nah, kita ke soal yang pernah dikasih di sekolah dulu, ingat lagi ya. Ini kan soalnya rumus ini adalah kalau dia tulis P itu harga. Pokoknya gini tuh rumusnya, rumus fungsi penawaran atau permintaan. Kalau dia D berarti dia permintaan, kalau dia S berarti penawaran gitu. Supply sama demand. Udah dapat gitu, terus pajaknya 2.500. Di sekolah itu dia kasih contoh untuk kalau misalnya dia belum dikasih pajak gitu ya, dapatnya jumlahnya 125 dengan rumus PD sama dengan PS yang lalu udah pernah belajar. Terus kalau udah dapat Q-nya masukin ke rumus P salah satu. Dapatnya bakalan sama 11.250. Nah, habis itu baru setelah pajak kita pakai masukin rumus PD sama dengan PS tambah pajak itu sebenarnya dari sini. PS aksen sama dengan PS tambah T. Di situ dia buat PD. Kenapa? Karena fungsi permintaan itu nggak bakalan berubah karena yang berubah itu hanya fungsi penawaran, sehingga fungsi PD sama PS aksen itu sama sebenarnya. Makanya nanti ada PD sama dengan PS aksen. PS aksen itu artinya fungsi penawaran sesudah pajak ya, jadi PS tambah pajak. Nah, habis itu masukin dapat ini gampang ya, udah udah dijelasin ya caranya, tinggal selesaiin aja. Dapat Q, masukin ke PS atau PD, masukin ke PD bisa dengan Q-nya 100 ya. Kalau kita masukin Q-nya 125 kan dapatnya segitu, kita masukin ke PD. Tapi kalau misalnya kita masukin 100 ke Q itu dapatnya sini. Kita nggak boleh masukin ke rumus awalnya itu PS ya. Kalau PD boleh, kalau PS nggak dapat dia. Ada di penjelasan oleh guru. Nah, dia Q, P ya. Tadi kakak salah jelasin, kakak bilang P, kakak bilang Q, P tapi kita jawabnya P, Q. Harusnya Q, P ini. Tuh yang kakak kasih kan. Ini dikasih ada QD, QS sama pajaknya, tax maksudnya. Nah, anyway, kalau soal yang di sekolah kan dia kasihnya fungsinya pakai fungsi harga. Kalau ini pakai fungsi jumlah nih Q. Nah, itu ada sedikit perbedaan. Jadi kita harus cari dulu nih ada dua cara ya, kakak kasih tahu dua-dua. Ini cara yang agak sedikit lebih lama, nggak juga sih, coba ya kita lihat. Nah, ini kan ada QD. Ini dari soal ya. Terus kita tahu kalau QS itu sama dengan PS kurang 3 dari sini, ya kan? Maksudnya tinggal tambahin S doang sih. Untuk kita mau cari PS. Jadi PS itu sama dengan QS tambah 3 kan. Nah, PS aksen itu berarti sesudah pajak kan. Nih rumusnya PS tambah T, tambah pajak. Ini kan PS. Kita ganti PS-nya dengan ini. Tambah 3, jadinya QS tambah 6. Kita tetap ambil QS lagi karena kan yang diketahui demand-nya Q. Kita harus dalam bentuk Q. Baru kita balikin lagi. Berarti QS aksen itu sama dengan PS, maksudnya QS sama QS sesudah pajak ya ini maksudnya. Sama dengan PS dikurang 6. Nah, udah dapat ini. Ini kan udah beda nih. Baru kita masukin ke sini. Ini nggak bisa langsung kita kurangin 3 gitu ya, karena kita harus karena fungsinya bisa jadi 2P kayak gitu, itu nggak boleh langsung. Jadi kita harus cari dulu gini, dalam bentuk gini. Habis itu baru masuk ke QD sama dengan QS aksen. Rumusnya kan gini kan, QD kan nggak berubah, makanya dia tetap QD, nggak perlu pakai aksen segala. Nah, ini QD, fungsi QD, nah QS aksennya udah jadi ini. Masukin, pindahin kayak biasa, dapat 9. Masukin ke terserah mau yang ke sebelah kanan atau sebelah kiri, dapat juga sama aja ya. Yang pakai permintaan kan sama aja, dapat 3. Jadi Q dulu, tadi kakak kasih taunya kebalik, harusnya 3,9 bukan 9,3. Nah, anyway, ada cara yang mungkin sedikit lagi ringkas. Kita pakai rumus yang dikasih gurunya juga, dan ini termasuk rumus umum juga ya. Kalau QS aksen itu sesudah pajak itu dia pakai A tambah B dalam kurung P kurang T. Tapi kita harus membuat fungsinya itu dalam bentuk ini, QS sama dengan A tambah BP. A tambah BP. Nah, ini tuh koefisiennya. Jadi gini kan. Kalau itu kan P kurang 3, jadi kita balik. Jadinya min 3 tambah P. Sehingga A-nya itu min 3, P-nya itu kan ini nggak ada. Berarti B maksudnya. B-nya itu 1. Kanan BP. 1P ini kan. Kalau misalnya 2P berarti B-nya 2 gitu, tergantung soal. Nah, udah dapat ini. Kita bisa langsung ke sini tanpa harus membolak-balikkan dulu itu. Yang kayak tadi. Jadi kita langsung masukin angka QD, angka QS aksen. Ini rumusnya kakak tulis lagi yang tadi. Kita ganti A-nya, ganti B-nya, ganti T-nya. P-nya belum ya. Terus tinggal kerjain kayak biasa. Udah bisa ya kerjain kayak biasa, kali ke dalam. Habis itu pindah-pindahin, dapat 9 juga, sama juga sih. Tapi kakak rasa ini lebih ringkas sih, ya kan, stepnya. Kalau itu kan agak berbelit-belit sedikit ya. Tapi yang penting harus tahu semuanya, mungkin di sekolah akan diajarin dua-duanya. Soal yang nomor 2 itu lebih mudah ya. Jadi kalau misalnya fungsi P, price yang diketahui itu soalnya lebih mudah. Jadi di soal itu nggak ada dikasih tahu PD atau PS, tapi dia ada bilang permintaan, sehingga kita tahu bahwa itu PD, jangan ketukar ya. Kalau yang di satu lagi kan dibilang ini penawaran ya, kakak nggak tulis. Penawaran jadi PS. Terus subsidi, ini soalnya nomor 2 itu subsidi 1,5. Habis itu, nah, kalau misalnya P, kita gampang tinggal PD sama dengan PS aksen. Berarti karena dia subsidi, jadi PS kurang subsidi. Kalau pajak kan ditambah pajak ya, ditambah tax, whatever pajak lah pokoknya. Habis itu PD sama dengan PS kurang subsidi, jadi PD berapa, yang PS berapa, PS-nya tetap ya. Terus tinggal kurang subsidi, pokoknya jangan terbalik aja gitu. Itu pindahin dapat 9. Ini gampang pindahin itu kan.
masih matematika dasar ya, dapat Q-nya, habis itu masukin ke salah satu yang kiri atau kanan dapat 6. Nah tadi kan Q, P, tadi kakak salah, kuncinya itu di sumber soalnya, sumber kunci jawabannya itu malah dia terbalik 6,9, padahal kita udah tahu Q, P, jadi harusnya 9 dulu ya, 9,6, Q dulu baru P. Ini sama kayak soal nomor 2, bedanya kalau yang nomor 2 tadi kan subsidi, kalau nomor 3 ini pajak, mereka sama-sama ini ya, P yang diketahui. Nah ini kan PD, dia nggak bilang kita tahu permintaan dari soal ya, permintaan jadi PD, penawaran jadi PS, terus pajaknya 3, terus PD sama dengan PS aksen gitu, selalu gitu ya. PS aksen itu kan PS tambah T, kalau dia subsidi dikurang, kalau dia pajak ditambah nih, sama kayak soal yang di sekolah loh ini. Nah ini masukin aja, ini kan PS, tambahin, kerjain gampang kayak biasa, dapat 6, masukin ke harga, dapat 9, jangan lupa Q, P ya, 6,9, jangan terbalik seperti kakak. Nah untuk soal nomor 4 itu kan dia diketahui QD, QS sama T-nya di soal pajak ya. Ini pakai fungsi yang Q, berarti pakai fungsi jumlah kita pakai rumus yang ini ya. A tambah B dalam kurung P kurang T. Hanya kita ketahui dulu, ini jangan terbalik ya. B itu yang punya si P. Jadi 2, koefisiennya P. Konstanta itu A 8. Jadi A tambah B, P kurang T, T-nya 3. Masukin 2P min 6, pindahin min 3P sama dengan min 18, berarti P-nya 6. Di sini nggak diminta, dia cuma minta harga, jadi langsung nggak usah cari Q-nya ya. Langsung dapat 6. Kalau yang nomor 10 itu kan diketahui permintaan sama penawaran. Ini QS tuh sama aja kayak Q ya anyway. Habis itu pajak. Nah, jadi ini kita cari kayak biasa. Dapat Q-nya kan. Ini angkanya nggak apa-apa, nggak apa kita bulatin aja. Nah, sebenarnya ditanyakan pajak pemerintah. Pajak pemerintah itu ada rumusnya itu jumlah barang setelah pajak dikali pajak gitu. Ini rumus sifatnya. Sebenarnya ada juga rumus pajak konsumen. Pajak konsumen itu nanti kita harus cari harga sesudah pajak dikurang harga sebelum pajak. Untuk pajak produsen itu pajak dikurang pajak konsumen, pajak asli pajak pemerintahnya dikurang pajak konsumen. Nah, pajak pemerintah itu bisa juga didapat dari pajak konsumen ditambah pajak produsen ya, TK tambah T. Tapi karena itu nggak diketahui malah jadi lebih lama, kita pakai rumus yang ini aja. Caranya jumlah sesudah pajak dikali pajak gini. Jadi jawabannya begitu ya.